Cerita berlanjut saat Rukmini masih menangis haru di hadapan kekasihnya. Basudewa Krishna pun mengusap air mata putri Rukmini dan menggelengkan kepalanya tanda melarang Rukmini menangis. Sementara Arjuna telah bersiap menarik tali busurnya untuk melawan bala tentara Widarbha. Tiba-tiba saja kakak dari Basudewa Krishna yaitu Balarama datang untuk mengalahkan tentara Widarbha. Balarama yang seorang kesatria ahli gada mampu menghabisi bala tentara Widarbha yang mendekatinya. Sementara Krishna membawa Rukmini melintas di sekitar pasukan Widarbha. Ketika Pangeran Rukmi mencoba mengejar Krishna, Arjuna segera menarik tali busurnya namun dilarang oleh Balarama. Setelahnya, Balarama terus melanjutkan pertarungannya dengan para prajurit Widarbha. Di tempat lain, Krishna bersama Rukmini kejar-kejaran dengan Pangeran Rukmi. Rukmi terus mengoceh dan menantang agar Krishna segera mengangkat senjatanya. Di situ Rukmini mencoba menasihati kakaknya. Namun Rukmi masih keras kepala. Ia terus mengatai Krishna dan Rukmini hingga Basudewa tidak kuasa menahan amarahnya. Sang Narayani ini lantas memanggil Cakra Sudarsananya. Seketika langit bergemuruh hebat. Sementara Rukmini ketakutan melihat hal itu. "Langit, bisakah kau turunkan Cakra Sudarsana untukku? Aku nggak kuat dihina Rukmi terus." Begitu kata Krishna. Sementara Krishna mengatakan bahwa ia akan membunuh Rukmini karena tindakannya kepada adiknya sendiri. Krishna kemudian melemparkan Cakra Sudarsana miliknya ke arah Rukmi. Di situ Rukmi mencoba mengangkat busurnya namun tak ada gunanya. Sementara Cakra Sudarsana terus melaju dan memotong busur milik Rukmi. Ketika cakra itu sudah mendekati leher Pangeran Rukmi hingga ia terjatuh, Rukmini membujuk Krishna agar tidak membunuh kakaknya. Kemudian Basudewa Krishna memilih untuk menghukum Pangeran Rukmi dengan cara membotaki rambutnya. Setelahnya, Krishna dan Rukmini melanjutkan perjalanannya ke Dwaraka. Di situ Arjuna menjemput Basudewa Krishna dan menanyakan tujuan selanjutnya. Kemudian Krishna menjelaskan pokok-pokok untuk mengubah dan menegakkan kembali kebenaran di daerah Arya ini. Beberapa hari kemudian setelah penobatan putra Pandu Yudhistira sebagai pangeran mahkota, rakyat Hastinapura bersukacita dengan keberkahan yang menghampiri mereka. Para prajurit juga bangga dengan keamanan yang dibuat oleh adik-adik Yudhistira. Sementara Widura dan Guru Kripa senang dengan perubahan yang ditunjukkan oleh Duryudana dan komplotannya. Namun Widura tetap curiga dengan hadirnya Sengkuni di sekitar Duryudana. Bukan kedamaian di Hastinapura. Sementara Sengkuni dengan Duryudana dan Dursasana sedang merencanakan sesuatu untuk menumpas Yudhistira sekeluarga. Rencana kali ini adalah untuk menumbangkan seluruh Pandawa di Warnabrata. Duryudana mengungkapkan bahwa selain hal tersebut, tahap pertama mengirim Yudhistira dan keluarga ke Warnabrata adalah pernikahan Dursala. Di tempat lain, terlihat Gandhari sedang melihat-lihat perhiasan di tangannya. Gandhari meminta tolong Sukda untuk melihat perhiasan yang disiapkan untuk Swayamvara Putri Dursala. Namun Sukda menyangkalnya dan mengatakan bahwa Dursala sudah akan dinikahkan dengan raja dari Sindhu melalui keputusan Duryudana. Yudhistira menasihati Duryudana bahwa keputusan besar semacam itu haruslah meminta izin dalam sidang istana. Namun Duryudana menganggap bahwa urusan menikahkan adiknya adalah keputusan pribadinya. Widura dan Bhisma mencoba menasihati Duryudana. Namun hal itu segera ditolak dengan diplomasinya. Sementara Bhisma mengatakan bahwa Hastinapura tidak boleh berhubungan baik dengan Magadha ataupun Sindhu. Namun Duryudana tetap kekeh dengan dibantu dengan kata-kata dari Sengkuni. Duryudana terus memojokkan posisi pangeran mahkota yang diemban oleh Yudhistira. Hal tersebut pun ditambah panas dengan cercaan Sengkuni terhadap Bhisma yang tidak menikah. Namun putra Gangga ini menjawab dengan kebijaksanaannya. Kebijakan Bhisma melakukan sayembara hanya diperuntukkan kepada Yudhistira sebagai pangeran mahkota dan Perdana Menteri Widura, namun tidak untuk Duryudana. Malam harinya, Bhisma yang tengah berjaga terus melihat ke arah bendera Hastinapura.
Sesaat Yudhistira datang untuk mendapatkan pencerahan. Yudhistira meminta agar Bhisma mengambil keputusan menurunkan dirinya dan mengangkat Duryodhana sebagai pangeran mahkota. Hal ini untuk menghindari hal-hal buruk yang akan dibuat oleh Duryodhana. Bhisma menjelaskan bahwa dirinya telah memiliki sumpah kepada ayahnya, yaitu menjaga tata Hastinapura. Bhisma mengingatkan bahwa ketika Yudhistira masih hidup, ia tidak bisa mengabaikan Hastinapura. Kau tidak akan bisa mengabaikan Hastinapura. Sementara Sengkuni mengungkapkan bahwa tahap pertama untuk mengirim Kunti dan anak-anaknya ke Wanabrata semakin mudah. Di situ Purocan menemui Kunti untuk membujuk keinginan mengunjungi Wanabrata. Dengan akal bulusnya, Purocan mengundang Kunti dan anak-anaknya untuk menuju ke Wanabrata. Yudhistira yang tiba di tempat tersebut segera membuat keputusan bahwa mereka akan segera ke Wanabrata. Kunti menanyakan keputusan Yudhistira yang membuat keputusan mendadak untuk pindah ke Wanabrata. Sang pangeran mahkota menjelaskan dan menunjukkan bahwa keinginannya untuk menguji Hastinapura. Sementara Purocan telah menunggu Raja Gandhara untuk menyampaikan kabar tentang tugasnya. Sengkuni mengatakan bahwa rencana ini bergantung pada Purocan. Dan generasi masa depan Purocan bisa mudah atau sulit bergantung kepada keberhasilan dirinya. Sengkuni menyuruh Purocan pergi dan akan mengirimkan pesan selanjutnya melalui utusannya. Terlihat Perdana Menteri Widura mengunjungi kamar dari Yudhistira. Sang menteri menanyakan mengenai keputusan dari Yudhistira yang akan pergi ke Wanabrata. Widura memberi saran untuk memikirkan ulang karena adanya keganjilan. Mengapa masyarakat Wanabrata baru kali ini memiliki pikiran untuk melakukan pemujaan kepada Raja Pandu? Namun Yudhistira tetap bersikukuh dengan keputusannya. Tapi kalau masalah di dalam hati tidak mudah dilawan. Di kerajaan Dwaraka, Arjuna sedang berlatih di pasir yang ditutup kain. Sesaat Subhadra datang mengunjungi Arjuna. Namun ia dihentikan oleh Arjuna sendiri agar tidak menginjak tempat tersebut. Namun Subhadra merasa Arjuna hanya bermain-main seperti dahulu ketika di Hastinapura. Subhadra yang tidak peduli akhirnya terperosok. Sesaat Arjuna segera melompat dan menolong Subhadra. Di situ Subhadra menyampaikan bahwa Arjuna telah mendapatkan pesan dari Hastinapura. Kemudian Arjuna membukanya dan mengatakan bahwa ia akan pamit. Segera Arjuna pamit dengan Subhadra lalu mencari Krishna untuk berpamitan dengannya. Sementara Duryodhana dengan komplotannya sedang bersiap untuk memulai rencananya. Dan kali ini Raja Anggakarna ikut serta bersamanya. Di situ Duryodhana menunjukkan kepada Raja Anggakarna mengenai istana yang akan dibangun di Wanabata. Duryodhana menjelaskan bahwa istana tersebut dibangun oleh Purocan dengan lilin. Dan tentunya bahan itu sangatlah mudah terbakar. Kemudian Duryodhana menuangkan cairan di replika istana mini Warnabrata lalu membakarnya hingga luluh lantak. Ini adalah Raja Anggakarna nampak tidak senang dan gugup memikirkan rencana temannya itu. Kemudian Duryodhana menjelaskan bahwa semua keluarga Pandawa akan terbakar dalam istana tersebut tanpa sisa. Namun Duryodhana yang merencanakan akan membakar Pandawa dalam Laksagraha mendapat respon negatif dari Karna. Di situ Karna ingin dia sendiri yang membunuh Arjuna. Bahkan Karna berpendapat jika Duryodhana melakukan rencana itu karena menganggapnya sebagai penipu. Namun akhirnya Karna terdiam oleh tipu daya Duryodhana yang mengklaim bahwa para Pandawa telah mengambil hak Duryodhana sebagai pangeran mahkota. Akhirnya tiba saatnya keberangkatan para Pandawa. Sekalipun tanpa Arjuna, Ibu Kunti berpamitan kepada keluarga kerajaan. Di situ Bhisma berpesan kepada Yudhistira jika meninggalkan Hastinapura sekarang adalah tindakan yang kurang bijak. Tapi Bhisma juga tidak bisa melarang keberangkatan mereka. Maka Bhisma berpesan agar kembali ke Hastinapura secepatnya. Sementara itu, ketika Kunti berpamitan kepada Karna yang sudah tahu rencana Duryodhana, ia spontan meneteskan air mata. Widura yang melihat hal itu merasa ada yang aneh dengan sikap Karna. Di sisi lain, Arjuna juga bersiap berangkat menuju Wanabrata. Tidak lupa Arjuna berpamitan kepada Krishna. Di situ Krishna menyarankan agar Arjuna berendap di sungai Trivena sembari mengingat kisah Dewi Saraswati.
Karena Arjuna tidak tahu kisah Dewi Saraswati, Krishna berbagi cerita tentang Dewi Saraswati. Krishna juga menyarankan ketika dalam pertempuran, jika Arjuna mengingat kisah Dewi Saraswati, Arjuna akan mendapatkan keberuntungan. Sementara Widura yang sebelumnya curiga terhadap sikap Karna yang menangis ketika Kunti pergi ke Warnabrata, mengutus seseorang untuk memata-matai Karna. Terlihat Karna yang sedih memutuskan untuk mengunjungi rumah kecilnya. Sontak Radha menangis bahagia atas kedatangan Karna. Di situ Karna berniat ingin menginap di rumah itu dan ingin disuapi oleh ibu Radha. Namun keinginan Karna mendapatkan respon negatif dari Adhirata. Karna yang kebingungan atas kondisinya mendapat saran dari Adhirata agar melakukan penebusan dosa. Di tempat lain, Kunti dan Pandawa telah sampai di Warnabrata. Kemudian mereka langsung disambut oleh Purocan. Awalnya mereka bingung kenapa istananya tidak terlihat. Namun ketika Purocan memutar kaca agar sinar rembulan bisa menyinari istana, Kunti dan para Pandawa kagum dengan keindahan istana itu. Dari kondisi itu muncul pertanyaan bagaimana istananya bersinar di bulan baru. Namun di situ Purocan masih bisa beralasan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, tanpa sengaja Purocan menjatuhkan lampunya. Sehingga Kunti berkata bahwa kejadian itu merupakan pertanda hal buruk. Sementara utusan Widura yang sedang melapor mengatakan semua yang diucapkan oleh Karna hari ini. Betapa kagetnya Widura setelah sadar bahwa yang diincar adalah Kunti dan para Pandawa. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.